Bab 1481, Lokasi Kuil Ilahi. Guren menukik dari atas, menangkap valet dalam pelukannya, dan terbang kembali ke langit. Fang Yu bertepuk tangan, berbalik, dan hendak melanjutkan pertarungan dengan Chang Xing. Namun saat itu, whoosh! Penglihatan di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Kekuatan sihir samar berripples di sekitarnya. Ilusi. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan memperluas indera ilahinya. Boom! Dalam sekejap, kegelapan di depannya hancur. Namun, Chang Xing telah menghilang. Tidak hanya Chang Xing, tetapi juga 5 hos batu sihir lainnya yang berdiri di depannya dan telah terlempar 100 meter jauhnya juga menghilang. Fang Yu mengerutkan kening, memperluas indera ilahinya hingga radius lebih dari 10 km, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Chang Xing. Dia dan keenam orang itu lenyap begitu saja dalam sekejap. Tongkatnya dihancurkan olehku, jadi mengapa dia masih bisa merapal mantra dan menghilang di bawah indera ilahiku? Mata Fang Yu sedikit menyipit saat dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Chang Xing dan keenam hos batu sihir itu memang telah menghilang tanpa jejak. Zhang Xing adalah penyihir dari kuil dewa. Mungkin kuil dewa ikut campur dan menyelamatkannya. Fang Yu berdiri di sana merenung sejenak. Sekarang petunjuknya jelas. Entah itu pembunuhan massal dan hilangnya penduduk wilayah barat, atau valet. Semuanya sebenarnya terkait dengan kuil dewa. Sumber semua masalah adalah kuil dewa. Oleh karena itu, selama dia menemukan lokasi kuil dewa, dia bisa menyelesaikan semua masalah. Jika tidak ada kejadian tak terduga, dia seharusnya bertemu Zhang Xing lagi. Orang tua ini sepertinya tadi menyebutkan sesuatu tentang diagram batu sihir 7 warna. Apa itu? Mata Fang Yu berkedip. Bisakah kita pergi sekarang? Pada saat ini, Guren bertanya dengan tidak sabar dari atas. Fang Yu tersadar dan menjawab, ayo pergi. Kemudian, dia terbang ke udara dan terus terbang ke utara bersama Guren. Hampir setengah jam setelah Fang Yu dan Guren pergi. Di atas gereja, yang telah menjadi reruntuhan, sebuah portal teleportasi seperti cermin tiba-tiba muncul. Chang Xing dan keenam penghuni batu ajaib terlempar keluar dan jatuh ke reruntuhan di bawah. Saat ini, keenam penghuni batu ajaib itu tergeletak tak bergerak di tanah. Chang Xing menyeka darah dari sudut mulutnya dan berusaha untuk bangun. Guru besar Chang Xing, izinkan saya membantu Anda. Saat ini, sesosok semi-transparan perlahan berjalan mendekati Chang Xing. Chang Xing menatap orang itu, wajahnya berseri-seri gembira, dan berkata, kau menyelamatkanku. Ya, guru besar. Sebagai hadiah, tolong serahkan diagram batu ajaib 7 warna yang ada di tanganmu. Pria itu berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Mendengar ini, ekspresi Chang Xing berubah drastis. Kau berani menginginkan diagram batu ajaib 7 warna? Chang Xing berkata dengan marah. Barang berharga seperti itu, tentu saja aku tidak berani menyimpannya untuk diriku sendiri, aku hanya di sini untuk mengambilnya atas nama kuil dewa utama. Pria itu berkata dengan tenang. Pantom, apa yang akan kau lakukan? Chang Xing menatap tajam pria itu, nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kemarahan. Chang Xing, jangan salah paham. Kesetiaanku selalu hanya kepada yang mulia dewa tertinggi. Pria yang dikenal sebagai Pantom berbicara dengan tenang. Ketika kau memilih untuk mengambil batu 7 warna untuk dirimu sendiri, kau mengkhianati yang mulia dewa tertinggi, dan kau juga mengkhianati kuil para dewa. Tentu saja, aku melihat semua yang kau lakukan barusan. Aku tidak pernah mengkhianati dewa tertinggi, dan aku juga tidak pernah mengkhianati kuil para dewa. Chang Xing meraung histeris, amarahnya tak terkendali. Saat ini, dia benar-benar hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pantom, bawahannya yang paling dipercaya, akan mengkhianatinya saat ini. Tidak, ini bukan hanya pengkhianatan biasa. Lihatlah ekspresi Pantom. Pantom, jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah mendapatkan cetak birunya. Chang Xing berteriak ketakutan. Chang Xing, sepertinya kau benar-benar sudah pikun. Ada mantra yang kau ajarkan sendiri padaku. Saat dia berbicara, Pantom melangkah maju, tangan kanannya menekan kepala Chang Xing. Ah! Seluruh tubuh Chang Xing bergetar hebat, mengeluarkan jeritan kesakitan. Pada saat ini, ia kehilangan kendali atas kandung kemih, hidung, dan bahkan perutnya. Setelah beberapa saat, tangan kanannya terulur kaku, dari mana material diagram batu sihir 7 warna. Whoosh! Dalam sekejap, ia dan 6 sandera batu sihir di hadapannya lenyap. 300 km di luar kota Taino. Valet ditempatkan di bawah pohon, bersandar pada batangnya. Mengapa kau tampak tidak bahagia? Fang Yu berjongkok, memeriksa kondisi Valet, melirik Guren, dan bertanya. Guren mendengus dingin dan berjalan ke samping tanpa menjawab. Fang Yu tidak mendesak lebih lanjut, tetapi malah melihat Valet lagi. Pada saat ini, mata Valet tertutup, tetapi raut wajah dan pernapasannya normal. Fang Yu telah menghilangkan teknik mata yang baru saja dia gunakan padanya, tetapi Valet tetap tidak sadar dan belum bangun. Ini sangat tidak biasa. Fang Yu menggunakan indera ilahinya untuk memasuki jiwa Valet tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Namun, ketika dia melihat keadaan tubuh Valet, dia terkejut. Setiap bagian tubuh Valet,
setiap inci dagingnya, pada dasarnya dipenuhi oleh energi yang dilepaskan dari batu sihir yang bercahaya ungu, padat. Seperti sel. Dalam keadaan ini, tubuh Valet secara alami tidak berada di bawah kendalinya sendiri, melainkan di bawah kendali batu sihir. Energi yang dilepaskan oleh batu sihir itu seperti saraf, sepenuhnya mengikat tubuh Valet. Jika aku langsung menghilangkan batu sihir itu seperti mencabut jantungnya. Melakukannya pasti akan berakibat fatal, pikir Fang Yu, alisnya berkerut. Tetapi jika dia tidak menghilangkan batu sihir itu, Valet tidak akan pernah bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Fang Yu berpikir sejenak dan memutuskan untuk menggunakan indera ilahinya untuk mencoba menekan energi batu sihir itu. Namun, begitu indera ilahinya menyentuh batu ajaib itu, ia langsung melepaskan serangan balik yang sangat kuat. Serangan balik ini tidak hanya menyerang indera ilahi Fang Yu, tetapi juga memengaruhi tubuh Valet. Puff! Valet memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Fang Yu menarik indera ilahinya, berdiri, dan bertanya dengan serius. Bagaimana keadaannya? Guren menjawab dengan tangan bersilang. Tidak ada cara untuk membantunya pulih saat ini, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali untuk mencari orang tua itu. Alis Guren berkerut saat dia bertanya. Kita pasti perlu menemukan orang tua itu, Fang Yu mengangguk sedikit dan berkata, diagram yang dia sebutkan. Seharusnya menjadi kuncinya. Kalau begitu mari kita kembali sekarang, kata Guren. Apa gunanya kembali? Kita hanya punya satu tujuan sekarang, yaitu menemukan kuil para dewa, kata Fang Yu dengan tenang. Kuil para dewa, Guren tampak bingung. Ayo kita berangkat dulu, dan aku akan menjelaskan apa itu kuil para dewa di sepanjang jalan, kata Fang Yu, lalu terbang ke udara. Bawa Valet bersamamu. Kata-kata ini sampai ke telinga Guren. Kau tidak membiarkanku bertarung, kau hanya menyuruhku melakukan kerja keras, bajingan Fang Yu itu. Guren menggertakkan giginya, menatap Valet yang tak sadarkan diri tidak jauh darinya, dan berjalan mendekat. Jauh di dalam lautan es di ujung utara wilayah barat. Melewati lapisan kabut, seseorang dapat melihat sebuah kuil besar yang dibangun di permukaan lautan es. Penampilan kuil itu sangat megah, jelas bukan dari alam fana ini. Dua patung malaikat bersayap 10, masing-masing setinggi 100 meter, berdiri di depan gerbang saja sudah cukup untuk membuat dunia takjub. Setelah melewati gerbang kuil, seseorang masih perlu menempuh jalan yang sangat panjang untuk benar-benar memasuki aula utama. Pada saat ini, sesosok semi-transparan berlutut di luar gerbang, tak bergerak, dengan ekspresi khusyuk. Bab 1482, Bayangan Raksasa Dewa Utama. Orang itu tak lain adalah Pantom. Pantom berlutut di depan gerbang, diapit oleh patung-patung kolosal setinggi lebih dari 100 meter. Dari kejauhan, ia tampak sangat kecil, berlutut di antara kedua patung itu. Kepala Pantom menempel erat ke tanah, tubuhnya tetap tak bergerak. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, kedua gerbang besar itu perlahan terbuka. Bersamaan dengan itu, seorang utusan ilahi, mengenakan baju zirah perak dan dengan 8 sayap terbentang di punggungnya, muncul di hadapannya, melayang di udara. Siapa di sana? Apa ini? Utusan ilahi bersayap 8 itu, bertopeng dan berzirah kecuali sepasang mata yang sedikit bercahaya, menatap langsung ke arah Pantom yang berlutut. Aku adalah Pantom, setia kepada Yang Mulia Dewa Tertinggi, dari Gereja Bintang Tersembunyi, jawab Pantom, kepalanya masih menempel di tanah. Apa ini? Tanya utusan ilahi bersayap 8 itu, nadanya tanpa emosi. Aku memiliki harta karun yang tak tertandingi yang ingin kupersembahkan kepada Yang Mulia, kata Pantom. Mohon beri aku kesempatan untuk mendemonstrasikannya, utusan ilahi. Baiklah, jawab utusan ilahi bersayap 8 itu. Baru kemudian Pantom mengangkat kepalanya, melambaikan tangan kanannya ke depan. Wosh! Sebuah portal muncul di udara di belakang mereka, dan 6 makhluk yang berdiam di dalam batu-batu ajaib terbang keluar. Kemudian, Pantom mengambil diagram itu dan menunjukkannya kepada utusan ilahi bersayap 8. Utusan ilahi, apa yang kupegang di tanganku adalah diagram batu ajaib 7 warna, dan 6 orang di belakangku. Adalah makhluk yang berdiam di dalam 6 batu ajaib, batu-batu itu berdiam di dalam tubuh mereka, kata Pantom, membungkuk dan mengangkat diagram itu tinggi-tinggi. Utusan ilahi bersayap 8 menatap diagram di tangan Pantom, lalu mengulurkan lengan kanannya setelah beberapa saat. Bas! Diagram di tangan Pantom terbang menuju utusan ilahi bersayap 8. Utusan ilahi bersayap 8 menangkap diagram itu dan melihat ke 6 orang di belakang Pantom. Hanya ada 6 batu ajaib di sini, satu masih di luar, kata Pantom, menundukkan kepala. Mohon, utusan ilahi, izinkan saya memasuki kuil dan menjelaskan lokasi batu sihir terakhir kepada Yang Mulia Dewa Utama. Statusmu tidak cukup untuk memasuki kuil, kata utusan ilahi bersayap 8 dengan tenang. Kau bisa memberitahuku apa saja, dan aku akan menyampaikannya kepada Yang Mulia. Ekspresi hantu itu berubah, dan dia mendongak, berkata, utusan ilahi, masalah ini sangat rumit. Aku sudah memberitahumu caranya, utusan ilahi bersayap 8 menyela hantu itu. Hantu itu menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa kesal. Dia akhirnya menunggu kesempatan sekali seumur hidup ini untuk mendapatkan artefak sihir tingkat atas seperti diagram batu sihir 7 warna.
Dia pikir dia bisa menggunakan ini untuk bertemu dewa utama dan menerima hadiahnya. Tapi tanpa diduga, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kuil para dewa. Jika kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, pergilah. Jangan terlalu lama berlama-lama di gerbang, kata utusan ilahi bersayap 8, lalu menutup gerbang. Hantu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, mencoba melakukan upaya terakhir. Tetapi pada saat itu, seberkas cahaya turun dari langit, mendarat di utusan ilahi bersayap 8. Gerakan utusan ilahi bersayap 8 itu goyah. Gerbang itu juga berhenti menutup. Sesaat kemudian, cahaya itu menghilang. Utusan ilahi bersayap 8 itu memandang hantu itu lagi dan berkata, Yang Mulia ingin bertemu denganmu, tetapi hanya engkau sendiri yang dapat memasuki kuil. Semua harta benda duniawi harus ditinggalkan di luar. Dimengerti. Aku mengerti. Terima kasih, utusan ilahi. Hantu itu sangat gembira dan berulang kali bersujud. Fang Yu dan Guren melakukan perjalanan ke utara, melewati banyak kota dan desa. Situasinya sama seperti di kota Taino, tidak ada seorang pun yang terlihat. Saat ini, matahari berada di puncak langit, dan sinar matahari sangat terik. Dalam perjalanan, Fang Yu telah menceritakan kepada Guren semua yang dia ketahui tentang kuil para dewa. Mata Guren berbinar saat mendengarkan, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Fang Yu, jika kita menemukan kuil para dewa dan melihat utusan ilahi bersayap 12 itu, kau harus membiarkan aku pergi duluan. Kata Guren dengan sungguh-sungguh kepada Fang Yu, sambil menggendong valet di punggungnya. Mengapa kau begitu bersemangat untuk bertarung? Tanya Fang Yu. Setelah cedera seriusku terakhir kali, aku merasa menjadi jauh lebih kuat, kata Guren jujur kepada Fang Yu. Jadi, aku sangat membutuhkan pertarungan sungguhan untuk menguji kekuatanku. Menjadi lebih kuat setelah cedera serius. Apakah itu berhubungan dengan kelahiran kembali Phoenix legendaris? Fang Yu sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Guren terdiam sejenak dan berkata, mungkin. Pokoknya, ketika kita bertemu musuh yang kuat, kau harus membiarkan aku pergi duluan. Orang tua itu seharusnya menjadi milikku. Jika kau begitu bersemangat untuk bertarung, seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Aku bisa saja melawanmu, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Kau, tidak. Ekspresi Guren membeku, dan dia menggigit bibirnya. Mengapa? Kau membantuku saat kita menguji pedang kita terakhir kali, jadi aku hanya membalas budi. Kata Fang Yu. Kau, Guren menggertakkan giginya dan memalingkan kepalanya. Ujian pedang terakhir adalah momen penghinaannya. Di depan Fang Yu, dia bahkan tidak bisa menangkis 2 serangan pedang, dan dia sangat marah hingga hampir mengamuk. Sejak saat itulah dia benar-benar menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Fang Yu. Dia bahkan tidak cocok sebagai lawan latih tanding. Meskipun dia merasa malu, kesal, dan frustrasi, dia tetap harus mengakui fakta ini. Sekarang, Fang Yu mengungkitnya lagi, benar-benar menyentuh titik sensitifnya. Jika kau ingin pertarungan sungguhan, kita bisa melakukannya sekarang, ada ruang terbuka di bawah, kata Fang Yu. Aku tidak ingin melawanmu, Guren mendengus dingin. Aku hanya bisa melihat levelku sendiri dengan melawan lawan biasa. Aku tidak biasa. Fang Yu mengangkat alisnya, lalu mengangguk. Aku memang tidak normal. Bagaimana mungkin orang biasa tidak bisa menembus tahap pemurnian Qi selama 5.000 tahun? Bagus untuk diketahui, Guren bergumam. Baiklah, ketika kita bertemu dengan yang disebut utusan ilahi bersayap 12, aku pasti akan memberimu kesempatan untuk bertarung, kata Fang Yu. Tapi jujur saja, lawan ini pasti cukup terampil dan agak misterius, kau mungkin bukan tandingannya. Apakah itu tandingan atau bukan, kita akan mengetahuinya nanti, kata Guren menantang. Keduanya berbicara sambil terbang maju dengan kecepatan sangat tinggi. Fang Yu mengeluarkan peta dan meliriknya sekilas. Dia dan Guren sekarang mendekati bagian utara wilayah barat. Bagian utara wilayah barat adalah daerah terpadat penduduknya, rumah bagi banyak kota besar. Menurut pernyataan Valet sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang keberadaan kuil dewa di wilayah barat, hanya gereja malaikat. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, berpikir dalam hati, dan Zain, penjaga Ordo, juga mengatakan bahwa kuil dewa adalah tempat yang didambakan semua penyihir, tetapi sebagian besar penyihir tidak dapat mencapainya bahkan setelah berusaha seumur hidup, itu cukup misterius. Dengan kata lain, seharusnya mustahil untuk menemukan lokasi kuil dewa di benua wilayah barat. Tetapi dilihat dari serangkaian peristiwa yang telah dialaminya sebelumnya, kuil dewa memang tempat yang nyata. Mungkinkah kuil dewa ada dengan cara yang sama seperti yang disebut Akademi Suci, yang ada di dimensi lain? Fang Yu mengerutkan kening, berspekulasi. Jika demikian, itu akan sangat merepotkan. Tempat-tempat yang melibatkan dimensi lain hanya dapat diakses melalui portal tertentu atau dengan pemanggilan aktif. Jika tidak, itu akan seperti mencoba menemukan bulan di laut, tidak akan ada cara untuk menemukannya. Patua Changsing mengatakan bahwa orang-orang yang dibantai dan menghilang semuanya dilakukan oleh kuil dewa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi kemana orang-orang yang menghilang ini, dan hati-hati yang menghilang sebelumnya, pergi. Mata Fang Yu berkedip saat dia merenung. Begitu banyak orang tidak mungkin menghilang begitu saja. Kuil dewa pasti telah melakukan sesuatu terhadap mereka.
Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, kita seharusnya dapat melihat orang-orang yang menghilang itu di kota-kota utara ini, kata Fang Yu. Bukankah orang-orang itu sudah mati? Tanya Guren ragu. Semuanya mungkin, kita akan lihat, kata Fang Yu. Di dalam kuil dewa, pemandangan di dalam benar-benar berbeda dari apa yang terlihat dari luar. Pantom memasuki kuil untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman pada pemandangan di hadapannya, jantungnya berdebar kencang. Ini pasti kuil dewa yang sebenarnya. Semua yang dilihatnya memancarkan cahaya suci. Ruangannya sangat luas, dengan banyak patung dewa yang tersusun di kedua sisi, menghadap bayangan kolosal di depannya. Tepat di depannya terdapat cahaya yang sangat menyilaukan. Samar-samar terlihat, sesosok yang sangat agung. Tubuh utama sosok itu tertutupi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Namun, 12 sayap ilahi yang terbentang di belakangnya terlihat jelas. Cahaya yang terpancar dari setiap sayap dipenuhi dengan keindahan yang luar biasa, membangkitkan kekaguman dari lubuk jiwa. Bab 1483, Murka Ilahi. Sang Pantom melirik bayangan kolosal itu sebelum segera menundukkan kepalanya ke tanah. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kuil, dan terlebih lagi, pertama kalinya dia melihat dewa tertinggi secara langsung. Pancaran ilahi yang begitu kuat, aura yang begitu mengesankan, dan sosok yang agung itu. Ini adalah penguasa kuil para dewa, dewa tertinggi bersayap 12. Sang Pantom merasakan kegembiraan dan kekaguman yang tak terbatas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada saat ini, utusan ilahi bersayap 8 telah melangkah maju, berdiri di kaki dewa tertinggi. Di hadapan bayangan kolosal ini, bahkan utusan ilahi bersayap 8 tampak sekecil semut. Keenam nyonya batu ajaib berdiri di belakangnya. Utusan ilahi bersayap 8 menunjukkan diagram batu ajaib 7 warna di tangannya. Diagram itu langsung terbang ke langit dan menghilang. Sebelum dewa tertinggi dapat berbicara, Sang Pantom tentu saja tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya bisa berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Batu ajaib 7 warna, sangat bagus. Pada saat itu, bayangan kolosal di langit memancarkan suara yang dalam dan menggema, seolah-olah datang dari puncak surga, jauh dan sangat megah. Sang hantu gemetar seluruh tubuhnya, hampir roboh ke tanah. Boom! 6 pancaran ilahi turun dari langit, mendarat pada 6 individu yang dirasuki batu sihir. Kemudian, ke-6 individu ini perlahan naik ke udara. Ah! Jeritan melengking keluar dari bibir mereka. Tubuh mereka menjadi transparan, setiap gumpalan energi magis di dalam diri mereka terlihat jelas. Krak-krak-krak. Batu-batu sihir, yang sepenuhnya menyatu dengan tubuh mereka, secara paksa dicabut dari tubuh mereka. Proses ini seperti merobek setiap inci daging, sangat menyakitkan. Ah! Jeritan ke-6 orang itu semakin menyiksa. Saat batu-batu sihir dicabut, tubuh mereka juga mulai membusuk. Splat! Saat batu-batu sihir sepenuhnya terlepas dari tubuh mereka, tubuh ke-6 individu itu meledak bersamaan di udara, berubah menjadi bunga darah yang tak terhitung jumlahnya. Inilah metode mencabut batu-batu sihir, sangat kejam. 6 batu ajaib, masing-masing berkilauan dengan warna berbeda. Naik ke atas mengikuti pancaran cahaya hingga menghilang. Sayangnya, satu hilang. Suara agung dewa tertinggi kembali terdengar. Hantu yang berlutut di kejauhan hendak berbicara. Tepat saat itu, seberkas cahaya lain tiba-tiba turun dari langit dan memasuki kepala hantu itu. Hantu itu gemetar. 2 detik kemudian, cahaya itu terbang keluar dari atas kepalanya lagi. Bayangan raksasa di depannya terdiam sejenak. Kau membunuh Changxing, kata dewa utama. Hantu itu merasa jantungnya meledak, dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak. Changxing mengkhianati kuil para dewa dan harus dieksekusi, kata dewa utama lagi. Hantu itu menghela napas lega. Tetapi pada saat itu, boom! Raungan keras terdengar, dan tekanan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Splat! Tubuh hantu itu tidak dapat menahan tekanan sebesar itu dan langsung hancur, meledak di tempat dia berlutut, hanya menyisakan semburan darah dan pecahan. Batu sihir terakhir diambil oleh kultivator Yanxia itu. Dia lagi. Nada suara dewa utama sulit dipahami. Namun, dilihat dari tekanan yang meningkat pesat di sekitarnya, dia jelas sangat marah. Yang mulia, saya bisa pergi dan mengambil kembali batu sihir itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Seorang utusan ilahi dengan 10 sayap di punggungnya muncul dari cahaya. Kultivator itu juga mencari saya dan lokasi aula besar, kata dewa tertinggi. Anda tidak perlu ikut campur untuk saat ini. Lalu, siapa yang ingin yang mulia kirim? Tanya utusan bersayap 10 itu. Atas perintahku, panggil semua penyihir kuil, kata dewa tertinggi perlahan. Mereka telah berada di kuil selama bertahun-tahun, sudah saatnya mereka memberikan kontribusi untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Selain itu, 1 juta pengikut mayat dapat dikirim. Biarkan aku melihat kemampuan para pengikut kuil ini. Dimengerti, yang mulia, jawab utusan bersayap 10 itu. Dengan itu, sosoknya perlahan menghilang hingga benar-benar lenyap. Bayangan dan cahaya kolosal itu masih menerangi seluruh aula besar. Namun hantu itu, yang telah lama mendambakan ini dan sangat setia, telah berubah menjadi genangan daging dan darah.
Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akhirnya akan mati dalam murka dewa tertinggi. Fang Yu dan Guren melanjutkan perjalanan, tiba di sebuah kota yang relatif kuno bernama Kota Sinan. Saat mereka mendekati kota, Fang Yu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang di sini tidak menghilang, mereka semua bersembunyi di rumah mereka. Karena itu, seluruh kota sunyi, tetapi tidak setenang tempat-tempat di wilayah tengah dan selatan. Akhirnya, kita menemukan orang yang masih hidup. Fang Yu dan Guren turun dari langit, mendarat di jalan kota. Karena ada orang yang masih hidup, mari kita cari seseorang untuk menanyakan situasinya, kata Guren. Fang Yu mengangguk dan perlahan berjalan ke sebuah toko yang tutup di pinggir jalan, mengetuk pintu. Melalui indera ilahinya, dia melihat seorang pria gemuk duduk di dalam, bersandar di sofa, menonton DVD. Mendengar ketukan pintu, pria itu secara naluriah gemetar, menjatuhkan keripik kentang yang dipegangnya. Kemudian, dia berdiri dengan panik, melihat sekeliling seolah mencoba melarikan diri. Halo, kami hanya lewat, tidak ada masalah. Kami ingin menanyakan beberapa hal, Fang Yu mengirimkan suaranya kepada pria itu, nadanya lembut. Mendengar suara ini, ekspresi pria itu berubah lagi, tetapi rasa takut dan gelisah di matanya telah hilang. Dia perlahan berjalan ke pintu toko, tetapi alih-alih membukanya, dia berteriak melalui pintu, "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Saya ingin bertanya apa yang terjadi akhir-akhir ini. Lupakan saja." Fang Yu berpikir sejenak, lalu langsung menggunakan indera ilahinya untuk memasuki jiwa pria gemuk itu dan mencari ingatannya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali indera ilahinya dan berbalik untuk meninggalkan toko. "Bagaimana?" tanya Guren. Mereka menerima kabar sebulan yang lalu bahwa sejumlah besar orang telah menghilang dan meninggal secara tragis di wilayah tengah dan selatan wilayah barat. Sejak itu, mereka bersembunyi di rumah dan belum keluar lagi, kata Fang Yu. Tidak ada informasi berharga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melanjutkan ke utara, tanya Guren. Jika benar-benar tidak ada cara lain, kita hanya bisa menunggu, kata Fang Yu. Menunggu? Menunggu apa? Guren mengerutkan kening, bertanya dengan bingung. Menunggu kuil para dewa datang kepada kita, Fang Yu tersenyum. Mereka, Guren berhenti sejenak, lalu, seolah mengingat sesuatu, melirik bunga valet di punggungnya. Sebenarnya bagus Changxing diselamatkan, kata Fang Yu. Menurutnya, batu sihir 7 warna tidak dapat berfungsi optimal jika satu saja hilang. Jadi, karena kita telah mengambil bunga valet, tidak ada gunanya baginya untuk mengambil 6 batu sihir lainnya. Pada akhirnya, dia tetap harus kembali kepada kita dan mencoba merebut kembali valet. Tapi melihat penampilannya yang pengecut, apakah dia punya nyali untuk melakukan itu? Guren mengerutkan kening. Itulah mengapa aku bilang kita harus menunggu kuil dewa datang mengetuk pintu, bukan bintang tersembunyi, kata Fang Yu sambil mengangkat alis. Lalu mengapa kita lari sejauh ini? Bukankah lebih baik kita menunggu mereka di kota Taino? Tanya Guren. Saat menghadapi musuh, sebaiknya kita proaktif, kata Fang Yu. Terlalu pasif akan menyebabkan banyak hal yang tidak terduga. Guren cemberut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya berjalan di sepanjang jalanan kota yang sepi. Kota itu memang sangat kecil, dan segera keduanya keluar dari kota. Sekarang giliranmu menggendongnya, kata Guren kepada Fang Yu. Apakah kamu lelah? Tanya Fang Yu. Tidak lelah, tapi tidak adil aku harus menggendongnya sepanjang waktu, kata Guren dengan tidak senang. Baiklah, aku akan menggendongnya, kata Fang Yu, sambil menatap valet di punggung Guren. Saat itu, valet, yang tadinya menutup mata, tiba-tiba membukanya. Wosh! Cahaya terang menyambar dari mata ungunya. Boom! Bersamaan dengan itu, energi magis di dalam tubuhnya meledak. Guren terpukul keras, mengerang, dan jatuh ke tanah. Tanah meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tubuh valet menyala dengan cahaya ungu, energi magisnya dilepaskan dengan kekuatan yang sangat besar. Dia melepaskan serangan telapak tangan ke arah Fang Yu. Fang Yu menyipitkan matanya, mengangkat tangan kirinya, dan langsung meraih pergelangan tangan valet yang terulur. Bang! Energi magis valet masih meledak, menghantam Fang Yu tepat di kepala. Boom! Tanah ambruk. Tapi Fang Yu tidak mundur selangkah pun, sebaliknya, dia meraih pergelangan tangan valet dan menariknya dengan paksa ke depannya. Kemudian, pupil matanya berkedip. Valet menatap lurus ke arah Fang Yu, tanpa ekspresi, tampaknya tidak terpengaruh oleh teknik mata itu. Energi magisnya meledak lagi saat dia berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Fang Yu. Bab 1484, sebuah perdagangan. Teknik pupil mata tidak berhasil kali ini, mata Fang Yu berkedip, dan dia meraih lengan valet yang lain dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia melepaskan energi sejati yang kuat, menyelimuti tubuh valet dan menguncinya sepenuhnya. Sangat sulit bagi valet untuk bergerak. Namun, energi magis di dalam tubuhnya melonjak dan meningkat dengan dahsyat. Pada saat ini, Guren, yang telah terhempas ke tanah oleh semburan energi magis, bergegas muncul dari bawah. Wajahnya tampak jelek, dan pupil matanya menyala dengan api merah menyala. Dia sangat marah. Wosh! Sayap raksasa Guren terbentang, menyala dengan api merah menyala.
Suhu seluruh dunia tiba-tiba meningkat. Tenang, jangan serang aku, kata Fang Yu. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap langit. Guren juga menoleh dan melihat sekeliling. Wosh wosh wosh. Ke segala arah, portal teleportasi muncul di area yang terlihat. Portal teleportasi ini muncul satu demi satu, seperti lubang yang terbakar di langit. Selain kekuatan spasial, portal-portal itu memancarkan energi magis yang kuat. Sepertinya amarahmu datang tepat pada waktunya, Fang Yu melirik Guren, senyum dingin teruk di bibirnya. Kuil para dewa, telah datang mengetuk. Wajah Guren sedingin es, garis-garis merah sudah muncul di tepi pipinya. Wosh! Saat portal-portal muncul satu demi satu, sosok-sosok terbang keluar. Orang-orang ini mengenakan jubah yang berbeda, tetapi dari tongkat yang mereka pegang, jelas bahwa mereka semua adalah penyihir. Selain para penyihir ini, makhluk-makhluk aneh juga berhamburan keluar dari portal. Makhluk-makhluk ini mengenakan jubah perak yang identik, wajah mereka tertutup topeng, sementara bagian tubuh mereka yang terbuka. Berwarna merah muda. Mereka kecil, hanya sekitar 1 meter tingginya, dan memiliki 4 anggota tubuh. Pada saat yang sama, mereka memancarkan kekuatan ilahi yang samar. Dibandingkan dengan para penyihir berjubah, makhluk-makhluk aneh ini jauh lebih banyak jumlahnya. Tidak lebih dari 30 penyihir yang ada, sementara kelompok makhluk aneh ini terus berdatangan dari portal teleportasi, seolah tak ada habisnya. Fang Yu dan Guren tetap tak bergerak, hanya menatap portal teleportasi yang tak terhitung jumlahnya. Kami datang dari kuil para dewa. Seorang penyihir tampan, yang tampaknya baru setengah baya, menatap Fang Yu dan berbicara dengan suara dingin. Aku tahu. Fang Yu mengangguk, lalu melirik Valet, yang tak berdaya karena energi sejatinya, dan tersenyum. Aku tahu target kalian adalah dia. Karena kalian tahu, serahkan dia. Penyihir itu berkata dingin. Menentang kuil para dewa berarti menentang para dewa. Kalian semua adalah manusia biasa, dan satu-satunya hasilnya adalah dihancurkan seperti debu. Dengan kekuatan sebesar itu, apakah aku menyerahkannya atau tidak? Aku khawatir kalian hanya berpikir untuk menghancurkan kami seperti debu, bukan? Fang Yu tertawa. Omong kosong, kalian ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha, tanpa mau menanggung kerugian apapun, kan? Dua kultivator biasa dari Yanxia berani bersikap sombong seperti itu. Penyihir itu mendengus dingin, mengangkat tongkatnya, dan berkata, kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan para penyihir kuil kami. Ratapan Necromancer. Penyihir itu menggenggam tongkatnya dan mengarahkannya ke Fang Yu. Wosh! Permata di ujung tongkat itu berkedip, dan tiba-tiba awan besar energi hitam dilepaskan. Energi hitam itu dengan cepat menyelimuti lokasi Fang Yu dan Guren. Di dalam kabut hitam itu, banyak wajah iblis halus dapat terlihat. Wajah-wajah iblis ini semuanya mengerikan, terus-menerus berputar dan mengeluarkan lolongan yang menusuk. Minggir! Sebelum Fang Yu sempat bergerak, Guren di sampingnya berteriak. Sepasang sayap raksasa di punggungnya mengepak dengan keras. Wosh! Gelombang api merah menyala menyapu ke arah kabut hitam yang berputar-putar, membawa angin yang membakar. Boom! Kedua aura itu bertabrakan, dan kabut hitam itu, tanpa kekuatan untuk melawan, langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, kobaran api merah menyala terus menghantam para penyihir di atas. Merasakan panas yang menyengat, ekspresi para penyihir kuil itu berubah, dan mereka semua melancarkan mantra. Wosh! Dengan berbagai mantra tingkat atas yang dilepaskan, para penyihir ini hampir tidak mampu menghindari gelombang api ini, meskipun dalam keadaan berantakan. Terutama penyihir yang baru saja melancarkan lagu Necromancer, setengah jubahnya hangus, dan dia tertutup jelaga. Dilihat dari standar penjaga Ordo, para penyihir kuil ini seharusnya berada di atas 10 bintang, tidak lebih lemah dari Zain. Mata Fang Yu berkedip saat dia melihat kelompok penyihir itu. Namun, Fang Yu cukup berpengalaman dalam menghadapi penyihir. Gaya bertarungnya dan Guren sangat efektif melawan penyihir. Selama mereka kuat dan cepat, para penyihir bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melancarkan mantra. Atau, mereka bisa saja menghancurkan tongkat sihir penyihir, membuat penyihir itu tidak berguna. Oleh karena itu, Fang Yu tidak tertarik pada hampir 30 penyihir di hadapannya dan menyerahkan mereka kepada Guren. Dia lebih khawatir tentang makhluk-makhluk aneh yang berhamburan keluar dari portal teleportasi di belakang mereka. Pada saat ini, para penyihir yang hadir memandang Guren, yang diselimuti api merah di udara, mata mereka dipenuhi kengerian dan hati mereka gemetar. Mereka menyadari bahwa lawan mereka tidak semudah yang mereka bayangkan. Tidak heran utusan ilahi bersayap 10 memerintahkan semua penyihir kuil untuk berkumpul. Tetapi ketika utusan ilahi bersayap 10 mengirim pesan, dia hanya mengatakan bahwa ini adalah dua kultivator dari Yanxia dengan tingkat kultivasi tinggi, tanpa mengungkapkan identitas mereka. Siapa sebenarnya kedua orang ini? Selain pria yang tidak mencolok itu, wanita yang diselimuti api merah ini. Dia jelas bukan kultivator biasa. Boom!
Tepat ketika kelompok penyihir itu gemetar karena terkejut, Guren berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menyerbu ke arah mereka. Bersamaan dengan itu, datanglah langit yang penuh dengan api merah. Suhu yang mengerikan itu membuat para penyihir ketakutan. Namun, kecepatan Guren melebihi ekspektasi mereka. Wosh! Guren menerobos tengah-tengah kelompok penyihir, memicu jeritan. Gelombang api yang dilepaskannya melahap lebih dari selusin penyihir yang tidak sempat menghindar. Suhu yang sangat tinggi berarti para penyihir ini hanya bisa berteriak selama 2 atau 3 detik sebelum tubuh mereka berubah menjadi sisa-sisa hangus dan jatuh ke tanah. Guren tiba-tiba berbalik dan menyerang para penyihir yang telah menghindar. Bang! Kecepatannya luar biasa cepat, meninggalkan jejak api merah di udara. Aku tidak ingin mati. Jeritan para penyihir bergema di langit. Dalam waktu selusin detik, para penyihir kuil yang tadinya agresif berkurang menjadi hanya 3. Salah satunya adalah penyihir parubaya yang awalnya melancarkan serangan. Kau, siapa kau? Siapa kau? Penyihir parubaya itu menatap Guren dari kejauhan, lalu menatap Fang Yu, bertanya dengan putus asa. Oh, jadi kau tidak tahu siapa aku? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, aku Fang Yu. Bahkan jika kalian belum pernah melihatku, kalian seharusnya pernah mendengar namaku. Mendengar ini, ketiga penyihir yang tersisa terkejut sejenak, lalu ekspresi mereka berubah drastis. Mereka ingat siapa Fang Yu. Pria yang, lebih dari setahun yang lalu, menenggelamkan gereja Dewa Malaikat dan pergi dengan penuh kemenangan. Mengapa utusan 10 sayap tidak memperingatkan kita ketika dia menyampaikan pesan? Penyihir parubaya itu berteriak dalam hati, matanya merah padam. Tetapi sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Memanggil semua penyihir kuil, untuk melenyapkan musuh yang bahkan ditakuti oleh Dewa Tertinggi. Ini adalah perintah Dewa Tertinggi. Dewa Tertinggi, menginginkan mereka mati. Yang mulia, ini menghukum kami. Tidak, ini pembalasan terhadap kami, pembalasan karena tidak ikut campur. Kata penyihir parubaya itu, giginya bergemeletuk. Dia telah ceroboh. Tetapi bahkan tanpa kecerobohan, kematian tetaplah satu-satunya hasil. Karena orang yang menginginkan mereka mati adalah Dewa Tertinggi. Para penyihir kuil ini tidak bisa menolak. Bahkan jika mereka tidak datang kepada Fang Yu, mereka tetap akan dibunuh karena menolak mematuhi perintah. Dewa Tertinggi, kau begitu kejam. Kami tidak pantas mati. Teriak penyihir parubaya itu, hatinya dipenuhi keputusasaan. Fang Yu menatap ketiga penyihir yang tersisa, matanya sedikit menyipit. Pada saat itu, Guren sudah menyerbu ke arah mereka. Tunggu, teriak Fang Yu, menatap Guren. Guren hampir meledak karena amarah, tetapi setelah mendengar suara Fang Yu, dia memaksa dirinya untuk menekan amarahnya dan berhenti di udara. Dia menoleh untuk melihat Fang Yu. Fang Yu menatap ketiga penyihir itu, tersenyum tipis, dan berkata, aku tahu tidak ada di antara kalian yang ingin mati, jadi kita bisa membuat kesepakatan. Ekspresi ketiga penyihir itu berubah, dan mereka semua menatap Fang Yu. Bawa kami ke kuil para dewa, dan aku akan menjamin keselamatan kalian, lanjut Fang Yu. Bab 1485, mengakhiri kontrak. Mendengar itu, ketiga penyihir itu terguncang. Fang Yu ingin pergi ke kuil para dewa. Dia akan langsung menemui dewa bersayap 12. Ketiga penyihir itu saling bertukar pandangan bingung, jantung mereka berdebar kencang. Dalam situasi ini, mereka praktis tidak punya pilihan. Fang Yu bahkan belum bergerak, tetapi gadis yang diselimuti api merah itu sama berbahayanya. Di hadapan gadis bersayap ini, mereka seperti semut, lemah dan sangat rentan. Dan gadis itu saat ini menatap mereka, matanya menyala dengan api yang ganas, tampak seolah-olah dia bisa menerkam kapan saja. Menolak permintaan Fang Yu berarti kematian yang pasti. Tetapi menyetujui untuk membawa Fang Yu ke kuil para dewa juga tidak akan menjamin kematian mereka sendiri. Sebagai penyihir kuil, mereka telah menandatangani perjanjian dengan dewa. Mengkhianati kuil para dewa akan membuat mereka mengalami siksaan paling ekstrim di dunia, yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian yang mengerikan. Fang Yu memang sangat kuat, tetapi dewa bersayap 12, dan kekuatan kuil para dewa. Mereka, para penyihir kuil, sangat menyadari semua ini. Oleh karena itu, di hadapan ketiga penyihir kuil ini, hanya ada 2 jalan menuju kematian yang pasti. Bagaimanapun juga, mereka akan mati. Saat ini, ketiga penyihir itu pucat pasi, hati mereka dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Selama bertahun-tahun, sebagai penyihir kuil, mereka telah membangun gereja-gereja di seluruh wilayah barat, menjalani kehidupan mewah, dipuja dan dilayani oleh banyak umat beriman. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan berada dalam situasi yang begitu putus asa. Nah, apa keputusan kalian? Fang Yu bertanya kepada ketiga penyihir itu sambil tersenyum. Ketiga penyihir itu pucat pasi, tubuh mereka gemetar. Mereka tidak punya pilihan. Setiap pilihan yang mereka buat adalah jalan buntu. Ini seharusnya pertanyaan yang mudah dijawab, kata Fang Yu acuh tak acuh. Aku beri kalian 10 detik untuk mempertimbangkan. Setelah mengatakan itu, Fang Yu terdiam. Waktu berlalu dalam keheningan. Makhluk-makhluk aneh yang berhamburan keluar dari berbagai portal teleportasi sudah cukup banyak, berdesakan di antara langit dan bumi.
Mereka menatap langsung ke arah Fang Yu dan Guren, melepaskan gelombang niat membunuh yang mengerikan. Namun, meskipun jumlah mereka banyak, perhatian Fang Yu tidak tertuju pada mereka. Dia telah memusnahkan terlalu banyak makhluk asing ini sebelumnya, mendapatkan cukup pengalaman untuk menjadi acuh tak acuh sekarang. Fang Yu hanya ingin melihat pilihan apa yang akan dibuat oleh ketiga penyihir ini. Baginya, membunuh ketiga penyihir kuil ini tidak ada gunanya. Jika dia bisa membuat mereka memimpin jalan ke kuil para dewa, itu akan menghemat banyak waktu. Karena itu, dia berharap ketiga penyihir ini akan membuat pilihan yang tepat. Tentu saja, bahkan jika mereka menolak untuk memimpin jalan, Fang Yu akan mencoba menggunakan metodenya sendiri untuk memeriksa ingatan mereka dan mendapatkan lokasi kuil para dewa. 10 detik berlalu dengan cepat. Waktu habis, kata Fang Yu. Kami tidak akan mengkhianati kuil para dewa, tidak akan mengkhianati dewa tertinggi. Kalian berdua berani menyinggung para dewa, kalian pasti akan menderita pembalasan ilahi. Dua penyihir itu berteriak, wajah mereka berkerut karena amarah, serentak mengangkat tongkat mereka. Wosh! Kedua tongkat itu memancarkan cahaya yang kuat. Bas! Semburan kekuatan spasial meletus, menyelimuti tubuh kedua pria itu. Mencoba melarikan diri, Fang Yu mengangkat alisnya dan menamparkan ke depan dengan telapak tangan kanannya. Boom! Kekuatan spasial yang dilepaskan oleh kedua penyihir itu langsung hancur. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat menghantam lengan mereka. Krek! Lengan kedua penyihir yang mencengkeram tongkat mereka terputus. Ah! Mereka mengeluarkan jeritan melengking. Wosh! Detik berikutnya, gelombang api merah tua menyerbu ke arah mereka. Dalam sekejap mata, keduanya dilalap api. Sizzle! Suara terbakar bercampur dengan jeritan kedua penyihir itu, sangat melengking. Fang Yu menatap Guren, ingin berbicara, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, dia tidak ingin membunuh kedua penyihir ini, melainkan ingin mengendalikan mereka dan kemudian mencari jiwa mereka. Namun sekarang setelah mereka mati, tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Fang Yu hanya bisa mengalihkan pandangannya ke penyihir kuil terakhir yang masih hidup. Pria ini juga adalah penyihir parubaya yang menyerang lebih dulu. Saat ini, dia gemetar seperti daun, wajahnya pucat, dipenuhi rasa takut. Baru saja, hanya dia yang tetap tak bergerak. Sepertinya dia bimbang. Kau satu-satunya yang tersisa. Apa yang akan kau pilih? Fang Yu bertanya kepada penyihir parubaya itu. Mendengar suara Fang Yu, penyihir parubaya itu gemetar, seolah baru sadar. Matanya ragu-ragu, lalu mengeras, dan dia berteriak, aku telah membuat perjanjian dengan kuil. Jika kau bisa menghilangkan pengaruh perjanjian ini padaku, aku bersedia membimbingmu. Kalau tidak, aku akan celaka juga. Dan tanpa bimbinganku, kau hampir tidak punya kesempatan untuk menemukan kuil para dewa. Mendengar ini, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Menilai dari keadaan histeris penyihir itu, ini mungkin perjuangan terakhirnya. Membuat perjanjian dengan kuil dewa sama artinya dengan memiliki tanda yang tertinggal di dalam tubuh seseorang. Jika seseorang mengkhianati kuil dewa, perjanjian itu akan aktif, mengakibatkan kematian mendadak, pikir Fang Yu dalam hati. Situasi ini cukup umum sebelumnya. Wajar dan masuk akal bagi kuil dewa untuk memiliki perjanjian seperti itu dengan para penyihir ini. Adapun untuk membatalkan perjanjian, prinsipnya seharusnya mirip dengan menghilangkan tanda. Jadi, yang perlu kulakukan hanyalah menggunakan Ruyi Green Lotus. Fang Yu menatap penyihir itu dan tersenyum, tidak masalah, aku bisa membantumu membatalkan kontrak ini. Kau bicara omong kosong. Ini kontrak dari kuil dewa, apa kau pikir kau bisa membatalkannya semudah itu? Penyihir itu meraung, urat-urat di dahinya menonjol dan matanya merah. Situasi ini, di mana kematian tak terhindarkan, membuatnya agak gila. Di satu sisi, dia sangat ingin hidup, tetapi di sisi lain, dia merasa harapannya tipis. Jika kau tidak percaya padaku, maka kau hanya punya satu jalan tersisa, kematian. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, percayalah, masih ada secercah harapan. Ekspresi penyihir itu membeku. Dia tahu Fang Yu mengatakan yang sebenarnya. Alasan dia dan para penyihir kuil lainnya datang ke sini adalah karena dewa utama ingin menghukum mereka, mengirim mereka ke kematian. Saat ini, dia hanya bisa mempercayai Fang Yu. Penyihir itu menarik napas dalam-dalam dan terbang langsung menuju Fang Yu. Sesampainya di dekat Fang Yu, dia melemparkan tongkatnya ke tanah. Seharusnya kau bertindak lebih cepat, kata Fang Yu. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepala penyihir itu. Wosh! Aura biru samar melonjak dari telapak tangannya dan memasuki tubuh penyihir itu. Tubuh penyihir itu bergetar. Kemudian, kekuatan teratai biru memasuki tubuhnya. Melalui indera ilahinya, Fang Yu dapat melihat bahwa memang ada aura yang sangat samar di dalam tubuh penyihir itu. Aura itu menyelimuti permukaan jantung penyihir itu. Jadi, kontrak yang disebut-sebut ini diselesaikan dengan menghancurkan jantung. Betapa rendahnya levelnya. Secercah rasa jijik terlintas di mata Fang Yu. Saat ia berpikir dalam hati, kontrak seperti itu adalah pemborosan kekuatan Ruyi Green Lotus. Saat kekuatan Green Lotus menyentuh jantung, aura yang menyelimutinya langsung lenyap.
Baiklah, kata Fang Yu. Penyihir itu tercengang. Ia tidak menyangka prosesnya akan secepat ini. Aku telah menghapus kontraknya untukmu. Bersiaplah untuk memimpin jalan, kata Fang Yu kepada penyihir itu. Siapa namamu? Aku penyihir Lansin, jawab penyihir itu, masih linglung. Setelah aura hijau memasuki tubuhnya, ia hanya merasa nyaman dan tidak merasakan sensasi lain. Adapun apakah kontrak yang telah ia tanda tangani dengan kuil para dewa telah dihapus, ia tidak tahu. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa mempercayai Fang Yu. Lagi pula, jika ia mati, itu juga tidak akan menguntungkan Fang Yu. Krak krak krak. Tepat ketika Lansin masih linglung, makhluk-makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini sepertinya menerima semacam panggilan, tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Tatapan berbisa mereka tertuju pada Fang Yu dan Guren. Dari mana monster-monster ini berasal? Tanya Fang Yu. Lansin tersadar dari lamunannya, menoleh untuk melihat makhluk-makhluk aneh yang memenuhi langit dan bumi, matanya dipenuhi kengerian. Ini adalah mayat-mayat yang dikendalikan yang diciptakan oleh kuil baru-baru ini, gumam Lansin. Mayat yang dikendalikan, mata Fang Yu sedikit berkedip. Apakah mereka berhubungan dengan makhluk-makhluk yang menghilang atau dibantai di bagian selatan dan tengah wilayah barat? Petik 2 titik titik titik. Ya, mayat-mayat itu ditempa dari jantung dan daging orang-orang itu. Mereka tidak memiliki kesadaran independen dan hanya dikendalikan oleh kuil. Jawab Lansin, wajahnya pucat. Bersambung.